Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang sederhana ini, yaitu Purwanto 11. Oke, di kesempatan kali ini gue ingin berbagi resep untuk kawan-kawan semua atau teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat. Oke, gue ingin berbagi resep, yaitu resep sambal angkringan. Mungkin untuk teman-teman yang belum punya resep sambal angkringan, boleh dicoba, ini gampang banget ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang mungkin ingin mencoba menu atau mencoba resep baru daripada sambal angkringan yang mudah ini, oke, boleh dicoba. Dan ini gue sudah siapin alat-alat dan bahan-bahan untuk membuat sambalnya ya teman-teman. Oke, di sini sudah gue sediakan 4 siung bawang putih dan juga 3 siung kemiri, dan tidak lupa juga kurang lebih 11 siung bawang putih ukuran tidak terlalu besar ya, kemungkinan ukuran sedangnya nih 11 siung bawang putih. Dan juga gue di sini sudah sediakan tomatnya ya. Di sini gue sediakan tomat ukuran sedang 3 butir dan ukuran di bawah sedang ya 4 butir. Jadi semuanya totalnya 7 butir tomat. Dan di sini gua memakai cabai keriting merah ya teman-teman, kurang lebihnya seperempat ya. Oke, porsi ini gua buat untuk sambal, kira-kira jadinya sambalnya nanti itu 1 mangkok ukuran besar ya teman-teman. Oke, di sini untuk pemanisnya gue gunakan gula pasir 1,5 sendok teh. Untuk pemanisnya gue tambahkan gula pasir. Dan di sini gue juga sudah sediakan 3 bahan, yaitu micin dan juga penyedap rasa Royco, dan juga tidak lupa gula merahnya ya, secukupnya saja. Gue memakai gula merah, nggak terlalu banyak ya teman-teman. Oke, langsung saja kita masukkan bahan-bahannya ya, seperti cabai langsung saja masukin semua tanpa dipotong-potong, karena cabai lumayan mudah hancur ya teman-teman. Lalu di sini juga kita ada tambahan air. Oke, untuk tomatnya langkah baiknya dipotong-potong kecil-kecil ya teman-teman, agar mudah hancur di blender, karena tomat cenderung ulet di bagian kulitnya teman-teman. Apalagi yang gue pakai tomat ini ada tomat yang masih muda-muda, dan ya begitulah, lumayan keras kalau masih muda gitu. Oke, setelah dipotong-potong langsung saja kita masukkan semua tomatnya. Yang ragu-ragu ya teman-teman, masukin aja tomatnya yang sudah kita ukur atau kita sudah sediakan porsinya. Oke, dan juga masukin juga bahan-bahan seperti bawang merah, bawang putih, dan juga kemirinya ya teman-teman. Masukin semuanya, gak usah dipotong-potong lagi. Insya Allah blender kuat, karena gue juga sering begini, tidak ada gangguan, kuat blender menggiling semua ini. Dan juga kita tambahkan air ya teman-teman. Di sini, nah inilah fungsinya air, untuk memudahkan blender menghaluskan bahan-bahan yang kita masukin tadi. Jadi dengan air tuh cepet halus bahan-bahannya, dan juga blender juga mudah untuk menggilingnya ya teman-teman. Oke, secukupnya saja air. Oke, langsung saja kita tutup dan kita blender dan kita giling sampai halus ya teman-teman. Jangan lupa pastikan tokennya penuh ya teman-teman, karena blender cukup menyedot listrik lumayan banyak. Oke teman-teman, anggap aja ini udah halus, kalau gua lupa merekamnya. Setelah halus, oke, lanjut kita masuk ke sesi penggorengan ya. Oke teman-teman, untuk gulanya dan Royco gula merahnya gue masukinnya nanti pada saat menggoreng bahan-bahan yang sudah kita haluskan barusan ya teman-teman. Oke, lanjut kita masuk sesi penggorengan. Oke, setelah siap penggorengan disiapkan, langsung masukin saja minyak sayur kurang lebih 5 sendok sayur ya teman-teman. 5 sendok sayur, ini udah 3 masuk minyak sayurnya. 4 sendok sayur sudah masuk.
Oke, 5 sendok sayur sudah masuk. Oke, kurang lebihnya 5 sendok sayur minyak sayur ya teman-teman. Oke, setelah panas masukkan bahan-bahan sambal yang sudah kita giling tadi ya teman-teman. Kita masukkan dan bahannya, dan setelah itu kita masukkan juga tadi micin, royco, dan juga gula pasirnya teman-teman. Oke, kita masukin dulu micinnya, langsung aja semua. Ukuran micinnya 500an ya teman-teman, 1 saset, dan juga royco nya 1 saset bisa juga. Kalau mau pakai 2 saset nggak apa-apa royco nya. Dan juga gula merahnya kita masukkan saja, gula merah dan juga gula pasirnya. Jangan lupa balik, gula pasir harus masuk untuk pemanis ya. Sambal angkringan kan terkenal manis dan pedasnya itu jos banget. Oke, di sini gue pakai 2 royco saja lah. Biasanya gue pakai 2 royco biar mantap. Oke teman-teman ya, kurang lebihnya 20 menit ya teman-teman sambal ini jadi, dan ini sudah mau jadi nih teman-teman. Tanda-tanda sambal goreng matang itu ada minyak goreng yang sudah timbul di permukaan sambal ya teman-teman. Nah, seperti yang merah pekat itu yang gue aduk tuh, itu tanda-tandanya sambal sudah matang. Ya, kurang lebihnya waktunya 20 menit sambal goreng sudah matang dengan porsi yang tadi kita sediakan untuk 1 mangkok besar ya teman-teman. 20 menit saja, dan ini udah matang. Inilah bentuknya, sangat lumayan merah ya teman-teman. Oke, kita masukkan saja ke wadah mangkok besar ini. Oke, selesai. Inilah sambalnya teman-teman, dari bahan-bahan yang kita sediakan tadi dan kita kerjakan tadi. Seginilah jadinya semangkok besar ini, dan inilah tekstur daripada sambalnya. Oke teman-teman, sambal ini cocok untuk tusukan baceman maupun tusukan sosis ataupun frozen food ya teman-teman. Dibanding saus, untuk diangkringan gue orang lebih memilih pakai sambal ini ya teman-teman, untuk frozen food ataupun baceman. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan semoga resep ini cukup bisa memuaskan pelanggan teman-teman semua. Oke, sekian video dari gue Purwanto 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kalian semua. Salam kuliner khas asli Indonesia.